Akan sangat berdampak bagi kehidupan anak di masa mendatang. Sayangnya, tak sedikit anak yang tumbuh tanpa kehadiran sosok ayah atau yang dikenal dengan istilah fatherless. Fatherless dapat dipahami dalam dua arti. Pertama, kealpaan ayah dalam arti sebenarnya akibat perceraian atau meninggal dunia. Kedua, kurang maksimalnya peran ayah dalam proses hidup anak. Bahkan, berdasarkan Global Fatherhood Index Report 2021, Indonesia menempati peringkat ketiga fatherless country di dunia. Kondisi fatherless ini dapat berakibat pada rendahnya harga diri anak. Anak tumbuh dengan kondisi psikologis yang tidak matang, kekanak-kanakan, tidak mandiri, kesulitan menetapkan identitas seksual, cenderung feminin atau hipermaskulin, kesulitan dalam belajar, kurang bisa mengambil keputusan atau tidak tegas. Bagi anak perempuan tanpa model peran ayah, setelah dewasa sulit menentukan pasangan yang tepat untuknya, hingga dapat salah memilih pria yang layak salah pilih jodoh. Sehingga mengakibatkan kebanyakan dari anak-anak tersebut banyak terjerumus dengan melakukan tindak pidana. Tidak terpenuhinya peran pengasuhan dari ayah memungkinkan anak tumbuh menjadi pribadi yang berpotensi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Ternyata 75% penghuni lapas yang divonis seumur hidup tidak mendapatkan kasih sayang ayah. Sebanyak 92% pengedar narkoba besar tanpa melihat peran ayah. Sebesar 65% pelaku bunuh diri dan 60 pelaku tindak korupsi serta 78 pelaku perkosaan tidak didampingi ayah. Oleh karena itu, terdapatnya undang-undang tentang memberi kewajiban kepada seorang ayah akan harus berada dalam kehidupan anaknya. Kewajiban ayah dalam pemenuhan kebutuhan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Pada pasal 9 ayat 1, disebutkan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Menurut undang-undang, memberikan nafkah bagi anak adalah kewajiban ayah dan tugas ayah yang wajib dilakukan. Jika seseorang tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah yang melekat padanya untuk memberikan nafkah pada anaknya, hal ini dapat dijerat dalam pasal 49 AUP KDRT, yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Kami melakukan penelitian secara kualitatif kepada narasumber pilihan mengenai fatherless dalam bentuk kuesioner yang kami berikan kepada Infeliani Putri 18 tahun, Ina Feliana 18 tahun, dan Gatan 19 tahun. Hasil kuesioner tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil Infeliani Putri, kesimpulan, tumbuh tanpa ayah yang bertanggung jawab secara fisik dan finansial, namun berhasil menjadi pribadi positif berkat dukungan lingkungan. Sosiologi, proses sosialisasi menunjukkan bagaimana individu dapat membangun identitas diri yang positif melalui dukungan sosial. Sosiologi hukum, menggarisbawahi pentingnya hukum keluarga dalam menegakkan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hasil Ina Feliana, kesimpulan, menghadapi tantangan tumbuh tanpa ayah, namun berkembang menjadi individu mandiri dan empatik berkat dukungan keluarga, khususnya nenek. Sosiologi, pengalaman ini mencerminkan pengaruh struktur keluarga terhadap pembentukan kepribadian dan fungsi sosial. Sosiologi hukum, menyoroti kegagalan hukum dalam menegakkan tanggung jawab finansial ayah sebagai bagian dari norma masyarakat. Hasil Gatan, kesimpulan, meski ayahnya tidak hadir secara fisik sejak SD hingga SMA, tanggung jawab finansial tetap dipenuhi, menekankan pentingnya komunikasi untuk mencegah konflik keluarga. Sosiologi, mengacu pada teori fungsi struktural, peran ayah tetap berjalan dalam fungsi ekonomi meskipun tidak hadir secara fisik. Sosiologi hukum, menegaskan peran hukum keluarga dalam memastikan dukungan finansial tetap dipenuhi sesuai elemen substansi, struktur, dan budaya hukum. Kasus fatherless terhadap anak menurut teori sosiologi sesudah Comte, Mazhab Geografi dan Lingkungan.
Menurut Lepley, mata pencaharian dari kelompok masyarakat ini umumnya sangat tergantung pada lingkungan hidupnya. Relasi antara masyarakat dengan lingkungan hidup ini dapat dilihat sebagai suatu hubungan timbal balik antara faktor-faktor tempat. Jadi, dari kasus fatherless ini dapat dilihatnya bahwa banyak ayah yang pergi karena tidak sanggup menafkahi dan meninggalkan anaknya pada satu lingkungan dan pindah ke lingkungan lain karena susahnya dalam mencari nafkah dari lingkungan itu sendiri sehingga membuat si ayah lepas dari tanggung jawabnya. Mazhab psikologi. Menurut Gabriel Tarde, gejala sosial mempunyai sifat psikologis yang terdiri dari interaksi antara jiwa-jiwa individu, di mana jiwa tersebut terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan keinginan-keinginan. Bentuk-bentuk utama dari interaksi mental individu-individu adalah imitasi, oposisi, dan adaptasi atau penemuan baru. Imitasi seringkali berhadapan dengan oposisi yang menuju pada bentuk adaptasi yang baru. Dari mazhab ini bisa dilihat dengan adanya si ayah yang mempunyai kepercayaan bahwa ia belum siap dalam membesarkan seorang anak sehingga ia merasa terintimidasi dan akhirnya ia pergi dari kehidupan anak itu dengan adaptasi akan kehidupannya yang lepas tanggung jawab itu. Dan pada anak yang mempunyai keinginan untuk merasai kasih sayang seorang ayah, tetapi tidak dapat akhirnya harus beradaptasi dengan kehidupan tanpa peran seorang ayah. Mazhab ekonomi. Menurut Marx, selama masyarakat masih terbagi atas kelas-kelas, maka pada kelas yang berkuasalah akan terhimpun segala kekuatan dan kekayaan. Hukum, filsafat, agama, dan kesenian merupakan refleksi dari status ekonomi kelas tersebut. Namun demikian, hukum-hukum perubahan berperan dalam sejarah, sehingga keadaan tersebut dapat berubah baik melalui suatu revolusi maupun secara damai. Kan tetapi, selama masih ada kelas yang berkuasa, maka tetap terjadi eksploitasi terhadap kelas yang lebih lemah. Salah satu faktor terbesar mengapa banyak ayah yang tidak sanggup menjalankan peran ayah adalah karena masalah ekonomi. Banyak laki-laki yang hanya mengeluarkan kepuasannya tanpa memikirkan tanggung jawabnya jika kepuasannya menghasilkan anak dan banyak dari laki-laki ini sendiri tidak mempunyai ekonomi yang mencukupkan. Sehingga mereka lebih memilih meninggalkan anaknya daripada menafkahi seorang individu lain jika mereka sendiri masih kesusahan. 4. Mazhab hukum. Menurut Durkheim, di dalam masyarakat dapat ditemukan dua macam sanksi kaidah-kaidah hukum, yaitu sanksi yang represif dan sanksi yang restitutif. Pada masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanis terdapat kaidah-kaidah hukum dengan sanksi yang represif. Sedangkan sanksi-sanksi restitutif terdapat pada masyarakat atas dasar solidaritas organis. Inilah mengapa banyaknya kasus fatherless yang meninggalkan anaknya secara sengaja, karena pada masyarakat Indonesia sendiri tidak memberikan sanksi kepada laki-laki yang meninggalkan anaknya dengan sengaja. Masyarakat Indonesia berasumsi bahwa perempuanlah yang bertanggung jawab akan ada tidaknya seorang ayah dalam hidup anaknya. Masyarakat juga menganggap bahwa laki-laki meninggalkan anaknya dengan sengaja karena ia belum siap adalah hal yang tidak salah. Tetapi masyarakat akan menyalahkan perempuan jika mau berhubungan dengan seorang laki-laki padahal dua-duanya sama-sama bertanggung jawab.